Dan ada satu hal yang belum aku kasih tahu sama kalian. Di saat aku mereverse videonya, aku di sini mendengar kata-kata help me dan juga out me. Halo, what's up guys, I'm Yusur Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas teori dari Wavy yang turn back time. Guys, kalau kalian udah tahu teori ini, kalian pasti akan shock banget. Aku aja yang ngepecahin teori ini sampai speechless banget. Dan gak bisa berkata-kata apa lagi karena bener-bener shock. Sedari kemarin banyak banget dari kalian yang lebih memusatkan perhatian kepada win-win. Dan banyak juga dari kalian yang berpendapat bahwa Ten di sini adalah orang yang sangat penting banget karena dia akan menyelamatkan teman-temannya yang sedang dipenjara. Apakah benar seperti itu? Ternyata setelah aku teliti, Ten bukannya membebaskan mereka, tapi Ten akan... Wait, sebelum kalian tahu lebih lanjut tentang teori ini, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku. Wajib banget ya untuk subscribe, like, and comment. Kalian bisa langsung follow juga Instagram aku di @yusrelkim. Langsung juga bisa follow nih fanspage-ku di Facebook yaitu Detektif Teori. Dan follow juga Twitter aku di @yusrelkim2. Dan pastikan juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke Wizen dan Citizen yang lain, oke? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Pada pembahasan kali ini, simple banget, aku nggak akan bagi-bagi jadi beberapa poin lagi, nggak langsung aja aku campurin jadi satu, supaya nggak bertele-tele banget. Judulnya adalah Turn Back Time, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalian pasti tahu dong apa artinya, yaitu memutar kembali waktu. Judul ini adalah poin yang sangat penting banget. Dan aku baru sadar kenapa nggak aku reverse videonya. Judulnya aja suruh kita memutar ulang kembali waktunya. Jadi setelah aku reverse videonya, maka terbentuklah sebuah cerita yang sangat rapi banget. Ini akan menjadi awal video. Kalian pasti akan melihat tempat tersebut, tempat para member Wavy akan terpenjara. Namun di saat aku melihat penjara tersebut, aku akan teringat dengan suatu penjara di salah satu film yang sangat terkenal. Sebelum aku kasih tahu judul filmnya apa, kalian perhatikan penampakan dari tempat tersebut. Pipe-nya itu sangat gelap banget. Nuansanya sangat gelap banget guys. Dan ada satu hal lagi, di saat kalian melihat teaser dari setiap membernya, kalian akan mendengarkan suara-suara yang aneh. Salah satu sampelnya kita akan gunakan teaser miliknya Ten. Coba ya kita perhatikan teaser miliknya Ten. Kalian perhatikan baik-baik suaranya. Sangat gelap banget. Nuansanya kayak horor sih. Oke. Ini masih belum ya. Kalian perhatikan dan dengarkan dengan baik-baik sesama. Oke. Dengerin. Sudah mulai berasa horornya. Dan kita mendengar juga ada bisikan-bisikan di sini. Ada bisik-bisikan. Tadi kita mendengar ada bisik-bisikan di teaser dari Ten. Pipe yang gelap dan juga suara bisik-bisikan dan nuansa horor yang mencekam itu dapat kalian temui di saat kalian menonton film Harry Potter. Jadi hal inilah yang membuat aku percaya bahwa penjara yang ada di miliknya YP itu sebenarnya adalah Azkaban. Ada beberapa bukti lain yang memperkuat bahwa penjara tersebut memanglah Azkaban. Apa buktinya? Nanti kalian akan tahu sendiri kok bukti-buktinya. Sebelum itu kita akan lanjutkan ke penjelasan yang berikutnya. Di sini Ten akan menginterogasi member-member yang lain. Inilah kenapa kalau kalian perhatikan ya, outfit yang digunakan oleh Win-Win maupun Lucas ya kalau nggak salah, ini berbeda di saat mereka di penjara. Di saat mereka di penjara, outfitnya nanti akan beda lagi. Inilah kenapa ya, di teaser miliknya Ten, semua member di sini akan dipenjara, hanya dia saja yang tidak. Kalian pasti bertanya-tanya maksud dari angka yang berada di teaser para member dan juga pintu penjara para member. Hal tersebut merupakan barcode yang menandai ruangan mereka. Misalnya Ten dengan angka teaser 1010, lalu Kun 1011,
11, Win-Win 111, Lukas 10-100, Xiaojun 1000, Hendery 10-11-00, dan Yang dengan 10-11-0. Angka-angka yang berada di teaser tadi itu disebut dengan angka binary. Sedari dulu, terutama di NCT Mentari, angka binary merupakan hal yang sangat penting banget untuk NCT. Kenapa dia sangat penting banget? Angka binary merupakan hal yang mereka gunakan untuk mentransmisikan data. Data apa yang ditransmisikan? Kalian dapat melihat di sini televisi yang menunjukkan para member. Itulah fungsi dari setiap angka binary para membernya. Dengan kode tersebut, si pengawas yaitu Ten dapat menghasilkan data-data berupa rekaman dari apa yang dilakukan oleh para member di ruangannya masing-masing. Kalau di NCT Mentari, kita dapat melihat bahwa angka binary ini akan menghasilkan sebuah petunjuk berupa tulisan, misalnya kayak boss, lalu ada go, itu merupakan data yang dihasilkan dari binary tersebut. Tapi kalau di turn back time ini, itu sudah beda lagi. Angka-angka tadi akan mentransmisikan datanya langsung dan terhubung ke sebuah jaringan, dan jaringan ini akan menghasilkan sebuah visual yang menampilkan kegiatan dari para member yang berada di dalam penjara. Itu adalah fungsi angka binary. Jadi angkanya nggak dibuat gitu-gitu aja, tapi punya makna tersendiri. Kalau anak TKJ atau anak perkomputeran lah dan jaringan, itu pasti sangat mengerti banget dengan apa yang dimaksud dengan angka binary. Dan kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu adegan seperti mereka sedang melakukan rapat. Di atas meja terdapat air putih lengkap dengan pil berwarna biru dan kuning. Obat tersebut merupakan hal yang membuat para member, kecuali Ten, akan kehilangan kesadarannya, terus mereka juga akan stres dan enggak berdaya. Untuk contoh, kita ambil Win-Win. Di teasernya kita melihat ada sebuah nampan berisikan air putih dan obat yang banyak. Obat tersebut akan membuatnya menjadi lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Win-Win merupakan salah satu member YP dengan kekuatan yang sangat besar banget. Inilah kenapa hanya dia yang dirantai. Apa kekuatan dari Win-Win? Tentu kita nggak bisa langsung menjelaskannya sekarang. Kita harus flashback mungkin ke musik video mereka sebelumnya, atau nanti jawabannya ada di video yang berikutnya. We don't know about that. Apakah ada dari kalian yang tahu kekuatan dari Win-Win? Let's share your opinion di bawah. Oke? Lalu kita akan lanjut ke Lukas. Dia adalah member yang memiliki sayap. Kalau kita dengar namanya sayap, itu seakan-akan ngebuat kita terbawa flashback ke EXO. Di EXO kita punya Chanyeol yang memiliki sayap, dan sayap ini mewakili dia dengan kekuatan kalau nggak salah sebagai Phoenix. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah NCT dan WayV akan menjadi penerus dari kekuatan-kekuatan yang berada di EXO? Bagaimana menurut pendapat kalian? Yuk, komen di bawah. Namun sayang banget nih, sayap dari Lukas ini akan dipotong sehingga ia tidak bisa terbang dan membebaskan diri dari penjara tersebut. Hal ini akan senada dengan sebuah lain yang mengatakan mimpi terbang tinggi tanpa sayap. Lalu kita akan lanjut ke Kun. Dia akan berada di sebuah ruangan yang dihiasi oleh tembok-tembok yang nampaknya telah tercakar. Di sana, kita juga melihat ada pecahan cermin yang sangat banyak. Dari hal ini kita dapat tahu bahwa dengan pecahan cermin itulah Kun akan menggores tembok-tembok. Inilah sebabnya juga kita melihat akan ada luka di wajah dari Kun. Luka tersebut itu datangnya dari kaca-kaca yang berada di tempat tersebut. Kita akan lanjut ke Xiaojun. Dia akan ditempatkan di sebuah tempat yang dipenuhi oleh pipa dan uap air hangat. Jadi dari sini kita udah tahu guys, bahwa uap air hangat ini seakan-akan menghalangi kekuatan dari Kun. Kita nggak tahu apa power dari Kun sendiri, we don't know about that. Intinya ini masih perlu diteliti juga. Dan kita akan next ke Hendery. Dia akan berada di sebuah kolam yang mana nantinya dia akan seolah-olah tenggelam. Dan terakhir adalah Yang. Terlihat seperti orang yang sedang stres, dibuktikan dengan beragam ekspresi dan tingkah laku yang dilakukan. Dari semua hal yang terjadi dengan para member, di sini mereka memiliki satu kesamaan, yaitu tak berdaya, kekuatan mereka melemah, lalu stres, dipenuhi rasa keputusasaan, dan yang paling penting adalah mereka tak akan bisa melepaskan diri dari penjara tersebut, kecuali mereka dibebaskan oleh si pemegang kunci, yaitu Ten. Hal inilah yang semakin membuat aku percaya bahwa penjara tempat mereka berada itu adalah Azkaban. Mengapa Azkaban? Karena Azkaban merupakan penjara yang nyaris tidak bisa ditembus oleh siapapun dan sangat sulit melarikan diri darinya. Karena penjara itu dijaga ketat oleh dementor-dementor, penghisap kebahagiaan, dan berbagai kutukan menyelimuti penjara itu. Menurut Remus Lupin, banyak narapidana Azkaban menjadi gila dan memutuskan berhenti makan. Lalu ada yang bunuh diri dan mati secara perlahan karena telah kehilangan harapan. Kalian masih ingat dengan suara-suara yang kita dengar di teaser miliknya Ten? Bisikan-bisikan itu seolah-olah sebagai clue bahwa memang benar penjara tempat WayV berada itu seperti Azkaban, yang mana penjara ini
dijaga oleh dementor-dementor penghisap kebahagiaan. Sehingga jangan heran kalau kalian melihat di sini member-member itu penuh dengan rasa yang stres dan ada juga yang seperti putus asa. J.K. Rowling sebagai penulis mengatakan bahwa Azkaban terinspirasi dari sebuah penjara keamanan ketat di Amerika Serikat yang paling terkenal dan memiliki reputasi paling sulit untuk kabur. Penjara tersebut bernama Alcatraz. Ada satu fakta unik tentang Alcatraz, yaitu terletak pada koordinat 37 derajat 49 menit lintang utara, 122 derajat 25 menit bujur barat. Entah ini kebetulan semata atau tidak. Kalau kalian jumlahkan semua angka binary dari para member WB, itu akan membentuk angka 122. Kenapa dapat menjadi angka 122? Oke, sekarang kita akan jumlahkan bersama-sama. Kita mulai dari Lukas, angka desimal dari angka binary-nya adalah 20. Lalu Win-Win, angka desimalnya adalah 7. Ten memiliki angka desimal 10, lalu Kun 11, Xiaojun 8, Henry 44, dan Yang 22. Kalau kalian jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 122. Kalau masih ada yang nanya dari mana angka-angka tersebut berasal, itu datanya dari angka binary yang kalian terjemahkan ke angka desimal. Oke, tapi aku nggak tahu kenapa kalau kalian perhatikan di bagian yang angkanya itu adalah 00. Sedangkan kalau kita terjemahkan angka miliknya yang ini adalah 22. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung tes. Coba kalian terjemahkan angka binary milik yang itu pasti hasilnya 22. Tapi aku nggak tahu kenapa di sini yang tertulis adalah 00. Apakah itu salah satu cara mereka untuk mengecoh kita? Tolong komentar di bawah, oke? Dari angka 122 tadi, itu sudah jelas akan mengarah pada Alcatraz, penjara yang terletak di tengah teluk San Francisco dan sangat susah bagi siapapun untuk keluar dari sana. Penjara tempat WB berada, Azkaban, dan juga Alcatraz. Bukankah ketiga tempat ini memiliki satu kesamaan, yaitu sangat sulit untuk terbebas dari sana. Dan ada satu hal yang belum aku kasih tahu sama kalian. Di saat aku mereverse videonya, aku begitu banyak mendengar kata-kata yang tidak jelas. Tapi ada kata yang sangat terngiang-ngiang di kepala aku. Entah ini akunya yang salah atau tidak, tapi aku di sini mendengar kata-kata help me dan juga out me. Coba kalian dengar bersama-sama. Apakah ini aku yang salah atau emang benar begitu adanya? Belum. Udah? Mau denger lagi? Oke, kalian lebih fokus dan pasang pendengaran kalian dengan baik-baik. Help me, out me. Coba ulang. Kalian udah mendengarkan? Help me dan juga out me. Entah ini aku yang salah pendengarannya atau tidak. Kalau menurut kalian, kata yang kalian dengar apa? Apakah sama kayak aku, help me dan juga out me? Komentar di bawah juga ya. Alright, sekarang kita udah tahu bahwa mereka sedang dipenjara. Tapi aku yakin bahwa kalian di sini bertanya-tanya, mengapa mereka dipenjara? Dan kenapa Ten yang mengawasi mereka? Hal itu akan terjawab pada teaser miliknya Ten. Dalam video itu, Ten mengatakan semua orang sedang terkunci. Lalu ia ditanyakan, apa yang kamu maksud? Ten menjawab, waktunya telah tiba. Ia ditanyakan lagi, apa yang sedang terjadi? Dia menjawab, ayo keluar, putar ulang waktu, ada sesuatu yang salah. Dari video singkat tersebut, kita sudah tahu ada hal yang tak beres dan salah telah terjadi dengan mereka. Apa yang terjadi itu sudah tertuang dengan jelas pada lirik yang dinyanyikan oleh mereka. Di sini aku hanya memberikan sampel. Kalau kalian mau tahu secara penuh, kalian bisa langsung lihat liriknya di Google. Itu udah banyak banget. Coba kalian perhatikan lirik berikut ini. Dalam lirik tersebut seolah-olah mereka mengatakan telah terjadi perdebatan di antara mereka akan keputusan nasib yang belum jelas. Dalam sekejap mereka menjadi ragu, dalam sekejap mereka menjadi menyesal, dalam sekejap mereka menghilangkan kegugupan, dalam sekejap mereka melampaui hawa nafsu, dan dalam sekejap mereka bertanya
bertahan dan melewati ruang waktu. Terus dalam sekejap pula mereka melampaui batas. Di lirik yang lain lagi mereka berkata tentang ego. Dan ada juga lirik yang mengatakan, kembalikan kepolosanku, memulai kembali, ciptakan kembali dari masa lalu, aku bangkit dan akan membuat awal yang baru. Hal yang dapat aku simpulkan adalah, apakah mereka akan kembali ke dunia mimpi dan menyatukan mimpi-mimpi mereka? Karena seperti yang udah aku jelaskan di NCT yang Reading, mereka telah keluar dari dunia mimpi dan sekarang menuju ke dunia yang baru, yaitu realita. Namun, di saat mereka menuju ke dunia yang baru ini, mereka telah melakukan kesalahan. Sehingga dari itu, di NCT yang Reading kita mendengar suara sirine polisi. Bener nggak? Kita mendengar suara sirine polisi kan? Dari sana kita sudah tahu bahwa mereka melakukan suatu kesalahan. Inilah sebabnya di NCT yang Fudge, mereka akan bertengkar. Sadar akan hal yang salah ini, mereka akan memutar ulang waktu kembali sehingga dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Jika sudah memperbaiki kesalahan ini, maka mereka dapat kembali ke realita dan membawa mimpi-mimpi mereka. Bagi yang udah tahu dan nonton teori dari NCT Mentari, sudah paham dong dengan konsepnya. Jadi di NCT Mentari, kita akan melihat bahwa di sana Johnny akan bertindak sebagai pengawas. Tapi kalau di Turn Back Time, bukan Johnny yang menjadi pengawas, yang menjadi pengawasnya adalah Ten. Di NCT Mentari, angka binary akan memberikan pesan kepada si pengawas. Namun di Turn Back Time, semuanya menjadi lebih jelas dengan televisi yang menampilkan kegiatan masing-masing member WayV. Aku yakin banyak banget dari kalian yang bertanya, mengapa mereka semua dipisah di penjara yang berbeda-beda? Lalu bagaimana mereka dapat terbebas dari penjara tersebut? Seperti yang sudah dijelaskan di NCT Mentari, mereka harus memiliki empati yang sama. Empati adalah rasa saling memahami satu sama lain. Jadi di saat mereka telah memiliki empati yang sama satu sama lain, maka mereka nantinya akan membentuk suatu mimpi. Dan hal inilah yang membuat mereka dapat bersatu dan terbebas dari penjara tersebut. Inti dari teori Turn Back Time yang dapat aku tangkap adalah Ten di sini bukan sebagai orang yang jahat karena telah memenjarakan teman-temannya, tapi tujuannya dia di sini adalah untuk melihat sebenarnya apa yang diinginkan oleh member-member yang lain. Karena semua member ini memiliki ego yang berbeda masing-masing. Semuanya punya hal yang membuat mimpi-mimpi mereka nggak bersatu. Lalu bagaimanakah akhir dari cerita ini? Dapatkah mereka menyatukan mimpi-mimpi mereka dan terbebas dari penjara tersebut sehingga dapat melanjutkan perjalanan menuju realita? Kita nantikan cerita selengkapnya. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah ada yang sama pendapatnya dengan aku? Komen di bawah. I'm so sorry juga, mungkin pendapat kita sangat berbeda banget dan sangat jauh banget. I'm so sorry, karena setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Thanks for watching. See you next time di video berikutnya. I'm Yusur K. Pamit. Goodbye.